Kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbun Arif. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Modal kita sekarang ini tinggal semangat ini dan sehat ya. Kalau sudah nggak sehat dan kemudian nggak semangat, makin parah karena situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Oke, saya kira Anda dalam beberapa hari ini yang tertarik untuk mengamati masalah politik dan perubahan-perubahan atau mutasi di lingkungan TNI pasti mengamati ada satu peristiwa yang sangat banyak disoroti oleh para pengamat, yakni dicopotnya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 atau Pangkogap Wilhan 1, Letnan Jenderal TNI Kunto Arifibowo, putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Dan yang mengejutkan itu, yang menggantikan itu adalah mantan ajudan dan sekaligus sekretaris militer dari Joko Widodo. Analisis semacam itu banyak berseliweran di media, apalagi di media sosial. Yang saya kira ini analisisnya cukup masuk akal karena secara kronologis peristiwanya itu berurutan dan kemudian dari berbagai statement para petinggi negara dan fakta-fakta di lapangan kok makin menunjukkan ya memang seperti itu faktanya ya, walaupun maksud saya faktanya bahwa Pak Prabowo itu ditelikung atau tidak tahu menau, tetapi kita mesti juga membuka opsi sangat mungkin bahwa itu semua juga atas sepengetahuan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Karena untuk perubahan-perubahan pangkat yang pada level jabatan tinggi apalagi bintang 3 itu kan melalui proses Wanjakti ya. Biasanya kalau Wanjakti itu pasti untuk jabatan tertentu, apalagi ini kan sudah bintang 3 dan kemudian berkaitan dengan putra seseorang yang sangat dihormati di lingkungan TNI termasuk dihormati oleh Presiden Prabowo, ya pasti itu akan dilaporkan ke Presiden. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba diubah begitu saja dan faktanya kemudian bikin geger. Jadi saya kira mungkin kita nggak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa Presiden Prabowo ditikung dari belakang oleh para petinggi TNI, tapi juga kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa itu sepenuhnya atas blessing dari Presiden Prabowo. Karena tadi faktanya kok rasanya nggak mungkin Pak Prabowo melakukan langkah-langkah yang sangat drastis semacam itu dan kemudian harus berhadapan dengan para tokoh seniornya ya. Karena bagaimanapun juga ini kan Pak Tri yang bersama dengan ratusan jenderal, pelaksamana dan kemudian juga marskal serta kolonel itu yang menyampaikan pernyataan berkaitan dengan 8 statementnya itu kan adalah figur yang mau tidak mau ini harus didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sebenarnya juga dengan munculnya gerakan dari para perwira ini, para purnawirawan ini juga sebenarnya diuntungkan karena itu memperkuat posisi bargaining atau posisi tawar politiknya Pak Prabowo. Oke, mari kita bahas saja secara kronologis dan nanti kemudian silakan Anda menyimpulkan sendiri bagaimana berkaitan dengan itu. Jadi saya akan ajak Anda untuk secara kronologis faktanya maupun substansinya. Puncaknya tentu saja tadi pencopotan dari Letnan Jenderal Kunto Arifibowo dan kemudian kalau kita tarik mundur, kenapa ini kemudian harus kita kaitkan ke sini itu yang berkaitan dengan tadi pernyataan dari para purnawirawan yang dibuat pada tanggal 17 April 2025. Ada 8 poin yang disampaikan, tapi yang paling bikin heboh adalah poin ke-8, yakni desakan dari para purnawirawan ini untuk mencopot atau memakzulkan Gibran Rakabuming. Yang didesak adalah MPR dengan alasan adalah inkonstitusional Gibran itu ya di situ ya. Ini pernyataan dari para purnawirawan ini membuat goncang ya, karena bagaimanapun di situ ada Pak Tri Sutrisno sekali lagi. Saya cuman mereview lagi, mengingatkan kembali bahwa 8 poin pada waktu itu ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, mantan Panglima TNI, kemudian Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Marskal Purnawirawan Hanafi Asnan, ini mantan Kepala Staf TNI AU. Jadi lengkap 3 angkatan termasuk Wakil Panglima TNI. Dan kemudian yang ini yang bikin buat orang jadi sangat serius memperhatikan karena mengetahuinya itu adalah Tri Sutrisno, ini Jenderal Purnawirawan yang pernah menjadi Panglima TNI dan juga pernah menjadi Wakil Presiden, dan yang paling penting itu sekarang dituakan oleh mereka semua yang ada atau dianggap sesepuhnya TNI. Itu yang menjelaskan
walaupun saya tahu bahwa pasti banyak sekali ini di lingkungan TNI ini yang tidak sepakat dengan sikap itu, tapi mereka tidak berani bersuara langsung gitu ya, nggak berani berhadapan langsung dengan Pak Tri Sutrisno lah ya, tapi melalui percakapan-percakapan pribadi, misalnya saya diberitahu bahwa oh ini Pak Tri itu merasa dijebak gitu tanda tangannya itu, dan kemudian Pak Tri katanya ya bukan menyesali tapi yang mengaku bahwa ya itu sebenarnya tidak seperti yang dipikirkan oleh Pak Tri, karena Pak Tri hanya berpikir tentang bagaimana kembali ke UUD 45 itu yang concern Pak Tri gitu. Tetapi kan Anda tentu masih ingat dalam wawancara saya dengan pengamat militer Selamat Ginting, dia mengaku bahwa dia bertemu dengan Pak Tri dan apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu ya persis seperti yang dipikirkan oleh Pak Tri, seperti perbincangannya dengan Bung Selamat Ginting dan beberapa orang yang bertemu dengan Pak Tri pada tanggal 9 April ya. Artinya itu memang lebih valid. Kenapa? Karena ini kan surat ini sebenarnya atau pernyataan ini dibuat pada bulan Februari, tanggal 11 Februari kalau tidak salah. Dan ini rencananya mereka minta bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Presiden, tapi sampai sekarang kemudian tidak diberi kesempatan untuk bertemu. Akhirnya mereka mempublishnya itu melalui statement tadi itu. Jadi kelihatannya karena kalau lihat kronologinya itu tanggal 11 Februari dan kemudian tanggal 9 April Bung Slamet Ginting bertemu dengan Pak Tri, ya ini yang lebih sahih. Bahwa kemudian ada informasi bahwa Pak Tri merasa dijebak, itu tentu kita juga harus open mind juga untuk untuk menerima juga ada informasi semacam itu. Mungkin pertimbangannya bukan lagi semacam politis, tapi Pak Tri mungkin berpikir tentang bagaimana juga berkaitan dengan putra-putranya, kan banyak yang masih aktif di lingkungan militer gitu. Salah satunya adalah Letnan Jenderal TNI Kunto Aris Wibowo. Nggak ada statement dari lembaga-lembaga di lingkungan purnawirawan itu, lembaga resmi, misalnya PPAD untuk Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAL dan PPAU, tidak ada yang membantah soal itu. Dan kemudian kita dengar pada tanggal 20 April Pak Wiranto, itu mantan Panglima TNI, kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo. Dan pada waktu itu statementnya Presiden Prabowo seperti yang dititipkan kepada Pak Wiranto adalah memahami soal itu. Artinya dari sini pun kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo itu tidak berani frontal juga, tidak mau berani frontal, meskipun kita paham situasi Pak Prabowo pasti dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi dia tetap menjaga hubungan baik dia dengan Pak Joko Widodo yang dia disebut sebagai guru politiknya, orang yang membantu kemenangan pada Pilpres, karena yang jelas disasar oleh para purnawirawan ini adalah eksistensi anaknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Tapi di satu sisi Pak Prabowo juga pasti menghormati para tokoh-tokoh itu, wabil khusus Pak Tri Sutrisno. Kalau mau ngomong politis, maksud saya tricky secara politis, dan ini sebenarnya menguntungkan Pak Prabowo karena bargainingnya berhadapan dengan Pak Jokowi itu menjadi semakin kuat. Kita tahulah, meskipun Pak Prabowo menyatakan bahwa dia guru politiknya, tapi diam-diam pastikan juga ada catur politik di belakang layar itu, karena mereka sebenarnya baik Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo tahu bahwa ini aliansi ini sekarang ini aliansi sesaat lah, yang nanti suatu saat terutama pada Pilpres 2029 mau nggak mau mereka harus berhadapan gitu, karena Pak Prabowo sudah tegas diberi mandat oleh Partai Gerindra untuk maju kembali menjadi capres, sementara buat Pak Jokowi pasti harga mati bahwa Gibran juga harus jadi presiden pada Pilpres 2029. Jadi pernyataan dari Pak Prabowo itu pernyataan yang relatif aman gitu ya buat kedua-duanya ini gitu. Dan harus dilihat juga posisi Wiranto yang menyatakan, Wiranto ini kan sebenarnya dia kalau lihat sejarahnya dia ini sebenarnya posisinya sangat berseberangan dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Wiranto itu lebih dekat kepada Pak Jokowi lah gitu secara politik. Nah, tiba-tiba saja pada tanggal 28 April itu ya, tanggal 28 April PLT Ketua Umum PPAD. Nah, ini kan Ketua Umum PPAD-nya itu Letnan Jenderal TNI Doni Munardo almarhum ya, sebenarnya yang meninggal dunia sekarang. Jadi karena dia meninggal dunia, dia digantikan oleh sementara ini PLT-nya, pelaksana tugasnya, yakni Komarudin Simanjuntak, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Dia menyatakan bahwa itu bukan sikap resmi PPAD, walaupun mereka menghargai itu. Ini coba perhatikan ya, tanggal 17 dan kemudian baru reaksinya tanggal 28 April. Ada jeda selama 11 hari. Jadi kelihatan sekali bahwa PPAD pun itu sangat berhati-hati menyikapi itu. Dan kita tahu secara organisasi mereka itu kalau kecenderungannya punya kedekatan dengan Pak Joko Widodo.
Meskipun mereka juga pasti sebagai sesama sesama purnawirawan juga punya kedekatan secara emosional dengan Pak Prabowo. Tapi Ketua Umum PPAD yang almarhum Letnan Jenderal Doni Monardo itu kan lebih dekat dengan Pak Jokowi lah gitu. Kalau kita bisa sebut orangnya Pak Jokowi, kira-kira begitu ya kita sebutnya ya. Dan setelah pernyataan itu, kemudian saya lompat sebentar ini berkaitan dengan PPAD itu tanggal 30 Aprilnya Presiden itu menerima PPAD. Ya, ini menerima mereka, padahal mereka katanya sebenarnya sudah mengajukan surat cukup lama dan kemudian baru diterima oleh Presiden Prabowo. Jadi statusnya sama. PPAD juga mengajukan audiensi kepada Pak Prabowo, pada Presiden Pak Prabowo, dan kemudian juga tadi Forum Purnawirawan tadi bukan organisasi resmi, tadi mereka juga minta menghadap kepada Pak Prabowo, tapi dua-duanya belum diterima dan kemudian yang diterima adalah PPAD. Jadi kita dari situ saja kita melihat Pak Prabowo tetap melakukan balancing ya, nggak ada pernyataan yang berkaitan dengan masalah politik setelah bertemu itu ya, setelah tanggal 30 April itu Presiden menerima PPAD itu. Nah, rupanya di balik layar terjadi proses itu ya. Tanggal 29 April 2025 itu kemudian turun keputusan Panglima TNI bahwa putra dari Pak Tri Sutrisno, yakni Letnan Jenderal TNI Kunto Arifibowo itu diganti, dicopot dari jabatannya, dan kemudian dia masuk kotak lagi karena sekarang dia meskipun bintang 3 tapi dia menjadi staf khusus kepala staf TNI Angkatan Darat. Dan yang menggantikan, nah ini yang perlu diperhatikan karena ini kemudian banyak sekali yang mengkait-kaitkan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa ada permainan di belakang layar itu untuk ya menggantinya dengan orangnya Pak Jokowi, dan ini menunjukkan Pak Jokowi itu masih sangat kuat pengaruhnya di TNI karena yang menggantikan adalah Laksamana Muda atau bintang 2 ini ya, Hersan ini namanya Hersan saja infonya ya. Dia ini lulusan Akmil 1994 tadi 2 tahun di bawah angkatannya Akademi bukan Akmil maksud saya Akademi Angkatan Laut ya, kalau karena beliau ini adalah TNI Angkatan Laut. Ini 2 tahun di bawah Letnan Jenderal TNI Kunto ya. Dan yang menarik Laksda Hersan begitu dia dipromosikan menjadi Pangkogap Ilhan ini memang kemudian dia naik pangkat menjadi Laksdia ya, Laksamana Madya bintang 3. Ini adalah mantan ajudannya Joko Widodo dan juga pernah menjadi sekretaris militer di eranya Jokowi. Kalau sebelumnya era orang sekretaris militer seperti katakan Hadi Cahyanto kan karirnya naik kemudian ke Kasau dan kemudian menjadi Panglima TNI di eranya Pak Jokowi. Orang tidak salah dong kalau kemudian mengkaitkan ini, wah ini berarti ya Pak Prabowo ini kalau dia tidak tahu menahu soal ini berarti dia ditrikong. Itu kesimpulan pertama ya. Karena apa? Bagaimanapun kan Pak Prabowo pasti ingin menjaga hubungan baiknya dengan para perwira senior tadi, termasuk Pak Tri. Kalau kemudian putranya Pak Tri ini masuk kotak lagi, seperti di eranya Jokowi, padahal kan sebenarnya yang menaikkan, yang menarik lagi, mempromosikan lagi itu kan Pak Prabowo. Kenapa sekarang dia dimasukin kotak lagi, begitu ya? Kenapa disebut masuk kotak? Karena kan Letjen Kunto itu belum lama menduduki jabatannya itu. Dia 7 Februari ya, kalau saya 7 Februari dia diangkat menjadi Pangkogap Ilhan, dan kemudian kalau April dia hanya 4 bulan menduduki jabatannya. Pada era Jokowi kita ingat ketika dia pada waktu itu membuat tulisan yang dianggap mengkritik pemerintahan di harian Kompas, dia kan kemudian masuk kotak dari Pangdam Siliwangi, kemudian dia dipindahkan ke Wadan Kodiklatat dari TNI AD. Ini jabat bukan komandan di situ, dan ini nggak punya teritorial, dan dari situ dia dipindahkan ke staf ahli bidang keuangan di Sekjen Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Ini benar-benar karirnya keluar dari jalur militer, tiba-tiba dia dipromosikan lagi oleh Pak Prabowo menjadi Pangkogap Ilhan, dan orang banyak menduga bahwa kemungkinan besar ini dia akan jadi pimpinan masa depan dari TNI. Mungkin dari situ dia bisa menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan kemudian jadi Panglima TNI. Ini kalau dengan posisi sekarang sebagai Staf Sus Kasat, ya nggak, rasanya ini belum pernah terjadi sih ya, bahwa Staf Sus Kasat dan kemudian menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ya, ini yang kenapa kemudian apa yang terjadi? Apakah Pak Prabowo tidak tahu ada proses ini? Kalau tidak tahu rasanya tidak mungkin, karena saya sebut tadi
itu biasanya soal ini, soal seperti ini, soal pangkat-pangkat ini, pangkat untuk para jenderal itu kan melalui proses wanjakti, dan untuk jabatan-jabatan tertentu itu biasanya itu yang akan dibawa kepada presiden. Kalau di eranya Pak Harto misalnya zaman waktu itu pasti jabatan-jabatan seperti Pangkostrat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan Panglima TNI, kodam-kodam yang penting, misalnya Kodam Jaya, Kodam Diponegoro dan sebagainya, termasuk Kodam Brawijaya, itu biasanya pasti atas penunjukan oleh Pak Harto. Pada eranya Pak Jokowi juga begitu. Jabatan-jabatan penting itu semua ditentukan oleh Pak Jokowi, makanya muncul ya orang-orang dekatnya semua yang menduduki jabatan-jabatan penting di TNI yang kemudian disebut geng Solo. Nah, sekarang ini kan para pimpinan-pimpinan TNI itu ya dikuasai oleh geng Solo, yang orang yang punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Panglima TNI ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim di Solo, dan kemudian juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pak Maruli, ini tentu saja dia adalah menantunya Pak Luhut Binsar Panjaitan yang waktu itu merupakan orangnya Pak Jokowi. Jadi nggak salah juga kalau ada yang menilai bahwa wah ini berarti merupakan balasan dari Pak Jokowi terhadap langkah yang dilakukan oleh Pak Tri Sutrisno karena membuat statement atau menyetujui statement untuk memakzulkan putranya begitu. Nah, kalau dia prosesnya seperti itu, dan saya kira pasti Pak Prabowo juga punya intensi semacam itu, mengapa Pak Prabowo kemudian menyetujui pemindahan dari Legend Kunto menjadi staf sus atau mencopot itu dan kemudian menggantikannya dengan ajudannya, mantan ajudannya Pak Jokowi. Jadi dari sini kemungkinan besar bahwa penilaian dari banyak analis menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu masih sangat dominan, dan ini merupakan pembalasan dari Pak Jokowi terhadap langkah politik yang dilakukan oleh Pak Tri, itu masuk akal. Tapi kalau kemudian kenapa saya bertanya-tanya, apa kalau saya masih pakai tanda tanya, apakah itu sepengetahuan dari presiden? Dan kalau tidak sepengetahuan presiden, kan presiden berarti ditelikung dong ya. Setidaknya ada dua sebab mengapa saya mempertanyakan kemungkinan besar Pak Prabowo mungkin tidak tahu menahu soal itu. Kenapa? Pertama tadi jelas pernyataan dari Pak Prabowo yang dititipkan kepada Pak Wiranto yang kesannya sedang mengkaji. Artinya buat Pak Prabowo nggak ada masalah itu masukan dari para purnawiran TNI itu, termasuk juga soal pencopotan Gibran begitu ya. Nah, tapi buat Pak Jokowi itu jelas itu masalah besar. Yang kedua, ini juga pernyataan dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ini pernyataan yang terbaru loh ya, tanggal 30 April. Nah, padahal artinya setelah muncul keputusan dari Legend Kunto diganti atau dimasukkan kotak itu. Harus dicatat, Syafri itu adalah salah satu orang dekatnya Pak Prabowo, dan ini orang lama. Ini loyalitasnya pada Pak Prabowo nggak perlu dipertanyakan lagi karena ini teman satu angkatan di Akmil ya. Pak Prabowo sebenarnya angkatannya 1 tahun di atas Pak Syafri, tapi karena sempat tidak naik kelas dan kemudian mereka lulus. Artinya ini Pak Prabowo kan sebenarnya angkatannya Pak SBY, Akabri 73. Tapi kemudian dia lulusnya bersama Syafri Samsudin, Akabri 74. Jadi ini orang yang loyalitasnya kepada Pak Prabowo nggak perlu dipertanyakan lagi. Kedekatannya juga dia pasti kalau ada orang yang buat ring satu, dia ring setengah lah. Gitu ya. Karena dia jatuh bangun bersama dengan Prabowo itu. Jadi harusnya kan kalau Pak Prabowo itu tahu kan semua ini ya, biasanya ini kan kalau Wanjakti itu berkaitan yang dibahas tuh siapa yang mau pensiun, siapa yang eligible untuk jabatan-jabatan yang akan dipromosikan, dan siapa perwira tinggi yang terkait dengan keputusan rotasi itu. Dan kalau kita lihat Legend Kunto ini kan usianya masih muda, jauh dari masih pensiun karena dia Akmil 92. Dan kalau kemudian undang-undang TNI itu nanti sudah sah, kan usia pensiun dia lebih panjang lagi. Nah, balik lagi ke tempat tadi yang saya sampaikan, Pak Syafri kan menyatakan bahwa Presiden itu memahami dan akan mengkaji lebih dalam aspirasi para senior purnawirawan TNI terkait usulan pencopotan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kita mendengar semua masukan dari para senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin. Dan mana yang belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Kita menghormati apa yang menjadi pemikiran para sesepuh.
Itu pernyataan dari Menhan Syafri Samsudin di Komplek Parlemen Senayan hari Rabu kemarin tanggal 30 April 2025. Dan dia membantah usulan itu mengganggu soliditas dari pemerintahan. Nggak ada katanya, dia menyatakan bahwa soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan, papan, sandang, dan itu sudah selesai. Tapi dari pernyataan ini sebenarnya tersirat bahwa Pak Prabowo itu ya memang tidak ada persoalan dengan pernyataan-pernyataan itu. Jadi artinya kalau ada langkah menghukum Letnan Jenderal TNI Kunto sehingga dia dimasukkan kotak menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Pak Prabowo mesti nggak bicaranya seperti ini gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pertempuran di internal itu di belakang layar